A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul lagi di Islam Itu Indah. Sama-sama kita belajar. Mungkin sedikit nih ya kita bicara masalah tentang kejadian yang geger nih. Kejadian geger yang baru-baru ini di mana ngejelasinnya saya agak bingung ngomongnya sebenarnya. Apa sih? Karena nih ustadz semua nih yang hadir di sini nih Masya Allah. Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Syam ya. Kita ini baru dapat kabar. Ternyata termasuk jamaah yang ada di rumah juga nih. Apa-apa? Kita semua nih ternyata ODP. Gue enak aja. ODP. ODP. Makanya jangan ini dulu, jangan stres dulu, PDP tenang kan dulu. Setiap masuk di sini kita dites. Alhamdulillah saya 34. Iya, 34 derajat. Maksudnya bukan itu, nggak usah kaget juga, nggak usah stres juga. Maksudnya buat jamaah yang ada di rumah juga biar tenang ya. Sebenarnya kita semua ini adalah orang dalam pemantauan, tapi pemantauannya pemantauan Allah Ta'ala maksudnya. Begitu ya. Jadi selama ini mungkin semua orang berpikir cuma santai-santai aja. Ternyata kita juga ODP. Orang dalam pantauan selalu setiap hari sama Allah. Segala kegiatan kita ini juga dilihat sama Allah. Allah tahu. Walaupun ngumpet di bawah kolong meja pun kelihatan gitu loh. Ketahuan, ini Masya Allah ya. Nah sekarang kita juga harus lebih takut lagi nih menghadapi masalah akhir-akhir ini kan. Kalau kita bicara masalah tentang pandemi ini juga kita memang benar-benar juga menjaga kewaspadaan kita tentang kesehatan kita. Lebih kita jaga lagi. Nah kebetulan banget nih ya. Hari ini kita sama-sama membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah ODP Allah. Artinya adalah orang dalam pemantauan Allah. Nah ini Masya Allah. Nah zaman sekarang ini ngeri-ngeri nih kalau kita bicara ada yang bilang ngeri-ngeri sedap nih. Kalau kita ini sebagai manusia sebagai ODP. Karena kalau kita mau kemana-mananya udah gak bisa ngapa-ngapain. Karena selalu dalam pemantauan dan kalau bisa kita di karantina. Nah sampai kita lupa kalau ternyata dari lahir ya. Sebenarnya kita ini udah ODP. Orang dalam pemantauan Allah. Nah sebenarnya bagaimana caranya Allah memantau makhluknya dan kita sebagai makhluk merasa dalam pengawasan atau pantauannya Allah. Supaya kita lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta penjelasan yang pertama dari guru kita yang paling muda dulu deh nih, silakan nih. Paling muda Ustadz Syam, mohon izin waktunya silakan Ustadz Syam. Tabe Ustadz Ahmad Khan, tabe Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kerajaan pagi hari adalah milik-Mu dan Engkau selalu mengawasi kami, Engkau selalu memantau kami, Engkau selalu melihat kami. Karena salah satu zat-Mu, salah satu sifat-Mu atau dalam Asma'ul Husna, Engkau juga bernama Ar-Raqib. Engkau yang maha mengawasi atau Engkau yang maha memantau. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memperkenalkan dirinya. Innallaha kana ala kulli syai'in raqiba. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi atau maha memantau atas segala sesuatu. Innallaha kana alaikum raqiba. Sungguh Allah itu bagi kalian adalah mengawasi atau memantau kalian. Maka setiap detik, setiap gerak-gerik kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya sejak lahir di dunia. Siapa yang memantau kita sejak menjadi benih di dalam rahim ibu kita. Siapa yang memantau kehidupan kita sejak kita berada dalam perut ibu, dalam alam rahim, di dalam perut ibunda kita sejak umur 3 bulan, 7 bulan. Siapa yang memantau itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah senantiasa memantau hambanya. Dalam hal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Raqib inilah di mana kita sehari-hari yakin bahwasanya kita ini ODP. Oh ya, ODP tadi kalau istilah sekarang orang dalam pemantauan atau orang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap gerak-gerik manusia, setiap gerak-gerik hambanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa caranya? Allah maha mengetahui. Innallaha alimun bidzatis sudur.
bukan hanya yang keluar dari mulut manusia, tapi apa yang terdalam dalam hati manusia, itulah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu amalan hati yang tertinggi menurut para mufassir adalah muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Dari meyakini salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memantau, yang Maha mengawasi, muncullah satu amalan hati. Apa amalan hatinya? Namanya muraqabatullah, merasa selalu diawasi atau dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dampaknya atau efeknya seseorang ketika sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika merasa sudah dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap gerak-geriknya tidak mau dia kalau bukan ibadah. Karena Allah katakan, kalian wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dampak positif ketika seseorang sudah muraqabatullah, ketika seseorang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mau setiap langkah kakinya harus bernilai pahala dan dia akan selalu takut, ini saya mau berbuat maksiat saya tidak sendiri karena Allah selalu melihat saya. Ketika saya mau melakukan ini ambil haknya orang lain, saya merasa tidak ada manusia yang melihat saya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dan menjaga saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu nama saja, Ar-Raqib. Lihat bagaimana ketika seseorang ingin memulai sesuatu, dia selalu membaca bismillah. Ketika seorang beriman, dia membaca bismillah ketika hendak melakukan sesuatu. Kenapa? Dalam nama Allah, orang meyakini bahwa Allah itu Ar-Raqib yang maha mengawasi, Allah itu As-Sami, Allah itu maha mendengar, Allah itu Al-Alim, Allah itu maha mengetahui, tapi dia membaca bismillah. Kenapa dia menggunakan nama Allah? Karena dalam nama Allah terkandung seluruh nama Allah yang lainnya. Terkandung seluruh sifat Allah yang lainnya. Maka ketika dia melakukan sesuatu dan dia membaca bismillah, dia meyakini yang saya lakukan ini akan dipantau oleh Allah. Yang saya akan kerjakan ini akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin waktu kecil merasa bahwasanya menghafal salah satu nama malaikat itu Ar-Raqib ya, malaikat Raqib Atid. Nah, ternyata itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Raqib, yang maha mengawasi atau yang maha memantau hambanya. Masya Allah, Masya Allah. Makasih banyak. Sama-sama, Jazakallah Mas Fadli. khairan kasiran buat guru kita Ustadz Syam atas penjelasannya. Nah ini Masya Allah buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Sebelum kita lanjut lagi mendengarkan penjelasan guru-guru kita. Saya mau ajak dulu untuk melihat, menonton sebuah video nih tentang pencuri yang gagal mencuri. Wah gimana videonya? Ini dia tayangannya nih.